Sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia diawali dengan penanaman 4 biji kelapa sawit di Kebun Raya Bogor pada 1848. Tanaman tersebut mulai dibudidayakan di Delhi hingga pada 1911 didirikan perkebunan sawit komersial pertama di Indonesia. Dari tahun ke tahun, luas perkebunan sawit terus meningkat hingga pada 2006, Indonesia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. LCA dan LCEA minyak goreng kelapa sawit. Langkah utama dalam melakukan life cycle assessment minyak goreng adalah menentukan goals dan scope. Goals yang pertama yaitu development. Dengan mengetahui dampak lingkungan sepanjang siklus hidup minyak goreng, maka dapat dikembangkan proses produksi yang berkelanjutan. Goals yang kedua yaitu improve. Dengan mengevaluasi proses produksi minyak goreng, maka dapat diidentifikasi bagian yang memerlukan perbaikan. Goals yang ketiga yaitu choose. Hasil LCA dapat membantu konsumen memilih minyak goreng yang lebih ramah lingkungan. Goals keempat yaitu marketing. Hasil LCA dapat digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produknya. Sistem produk dalam LCA kali ini mencakup penanaman bibit, pemanenan, pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng, dan pengemasannya. Rangkaian sistem produk yang telah disebutkan umumnya berfungsi untuk menghasilkan minyak goreng dari kelapa sawit. Sementara fungsi untuk setiap tahapannya dapat dilihat pada tabel. Unit fungsi yang digunakan adalah 1 ton minyak goreng kelapa sawit dengan batasan sistem cradle to gate mulai dari penanaman bibit hingga proses pengemasan. 7 kategori dampak yang dikaji yaitu abiotic depletion, global warming, human toxicity, photochemical oxidation, eutrophication, acidification, dan climate change. 4 asumsi yang digunakan berkaitan dengan input bahan baku, proses produksi, pengangkutan bahan baku dari perkebunan ke pabrik, dan daur ulang limbah yang dihasilkan. Keterbatasan dalam LCA ini berkaitan dengan sistem yang dikaji, data yang tidak tersedia, perubahan penggunaan lahan, informasi penggunaan SDA, dan pemrosesan limbah. Berbagai material yang dibutuhkan beserta proses pembuatan minyak goreng dapat diketahui dari flowchart unit proses. Terdapat 2 flowchart yang disajikan, yaitu untuk penanaman benih kelapa sawit hingga transportasinya ke pabrik, dan untuk proses pengolahan kelapa sawit di pabrik sampai menjadi minyak goreng. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi literatur untuk membuat tabel inventory. Inventory data pada proses penanaman dan perkebunan kelapa sawit mengacu pada jurnal Tackling Undip. Inventory data pada proses produksi minyak goreng di pabrik mengacu pada jurnal Ilmu Lingkungan PPNS. Berdasarkan inventory data tersebut, dapat dilakukan perhitungan dampak lingkungan dari minyak goreng melalui LCIA. Metode yang digunakan dalam LCIA adalah CML-IA Baseline dan Eco Indikator 99. Hasil weighting dari aktivitas perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa dampak terbesar yang ditimbulkannya adalah climate change. Perhitungan dan pengolahan data untuk LCIA dilakukan dengan software SIMAPRO versi 9.3. Hasilnya, dampak terbesar yang ditimbulkan dari proses produksi minyak goreng kelapa sawit di pabrik adalah abiotic depletion. Data LCIA akan dijelaskan lebih lanjut melalui bagian interpretasi daur hidup. Pada aktivitas perkebunan, penggunaan pupuk menghasilkan emisi N2O. Pada proses pengangkutan TBS, dihasilkan emisi karbon dioksida. Limbah cair atau POME mengandung emisi gas metana. Emisi-emisi tersebut menjadi indikator tingginya climate change. Pada aktivitas industri yang masih menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk boiler atau ketel uapnya, mengakibatkan nilai abiotic depletion mencapai 12,567 megajoule per ton. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat disusun berbagai rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Biomasa yang berasal dari tandan kosong kelapa sawit dan POME yang masih mengandung biogas dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler pengganti batu bara.
Sistem co-firing batubara dengan cangkang kelapa sawit juga dapat meminimalisir penggunaan batubara dalam proses industri. Berbagai limbah padat dari kelapa sawit pun dapat diolah menjadi bahan baku kertas, arang briket, atau dimanfaatkan menjadi pupuk. Intinya, sektor industri minyak yang berasal dari kelapa sawit berpotensi menerapkan konsep zero waste yang berkelanjutan. Untuk melihat lebih jelas gambar flowchart unit proses, rincian tabel inventory data, dan hasil LCIA minyak goreng kelapa sawit, teman-teman dapat memindai QR Code yang tertera pada pembahasan terkait. Nanti kalau minyak gorengnya sudah habis, kita beli merek Jaya saja ya, Bu. Loh, memang kenapa? Minyak goreng Jaya ternyata lebih ramah lingkungan loh, Bu. Kamu tahu dari mana? Nah, Aku kan habis nyimak video penilaian daur hidup minyak goreng, Bu.